semua. Apa kabarnya nih semuanya? Puasa harap kita semua tetap sehat ya. Nah, pagi hari ini kita bersyukur Tuhan Yesus boleh kasih kita kesempatan untuk boleh beribadah sekolah minggu. Yuk kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Kita bersyukur untuk berkat Tuhan dalam hidup kita sampai hari ini. Tuhan, kiranya Engkau boleh menolong setiap kami, anak-anak-Mu, untuk boleh dengan sungguh mau memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kami juga siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, berkati dari awal hingga akhir sekolah minggu ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, yuk mari kita sekarang bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyanyikan lagu adalah sukacita. Pakai gerakannya ya. Adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk sama-sama kita mau siapin hati kita, pikiran kita untuk siap menerima firman Tuhan. Sama-sama kita mau nyanyiin lagu firman Tuhan, Ku Dengar.
Selamat hari Minggu adik-adik yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita sama-sama berjumpa lagi, tentunya untuk kita baca, merenungkan, mendengarkan cerita firman Tuhan. Wah, pastinya kita semua sudah tidak sabar ya, ingin sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya, ayo kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita lipat tangan, kita tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini kami boleh kembali datang untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menyatakan isi hati-Mu kepada setiap kami, sehingga kami boleh belajar, kami boleh mengerti kehendak Tuhan. Dan kami boleh belajar menjadi murid Tuhan yang taat. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekalian, ayo diambil Alkitabnya. Kita sama-sama persiapkan untuk membaca ya, sambil nanti Losa akan bercerita. Nah, adik-adik persiapkan dari Lukas pasal yang ke-19, dari ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Ayo dibawa semua, dibuka Alkitabnya dan kita siap-siap ya. Nah, adik-adik, kisah pada hari ini itu tentang satu tokoh. Kalau kita baca Alkitab yang tadi lo sebutkan, kita langsung tahu ini cerita tentang siapa. Ya, betul sekali. Ada judulnya di situ ya, dengan tulisan tebal. Ditulis Zakheus. Wah, pasti banyak dari kita yang sudah pernah mendengar cerita ini ya. Tapi mari kita sama-sama simak sekali lagi. Nah, ini peristiwanya adik-adik terjadi di satu kota yang besar, yaitu nama kotanya adalah Yeriko. Ya, Yeriko ini satu kota yang besar dengan banyak tembok yang kokoh. Dan di sana juga banyak sekali pohon-pohon gitu ya, ada pohon korma, ada pohon ara di sana gitu ya. Nah, pada suatu waktu adik-adik, Yesus dalam perjalanannya menuju Yerusalem itu akan melewati atau datang ke kota Yeriko ini. Nah, ketika itu orang banyak mendengar ya adik-adik ya, tahu, mereka dengar bahwa Tuhan Yesus ini akan melewati kota Yeriko ini menuju ke Yerusalem. Wah, mendengar berita itu banyak orang yang kepingin ya melihat Yesus ya, karena mereka sudah banyak mendengar adik-adik tentang tokoh yang bernama Tuhan Yesus ini. Nah, itu mereka berbondong-bondong ya datang untuk siap-siap melihat, wah, Tuhan Yesus yang mau lewat ini kota Yeriko. Nah, mungkin juga pada saat itu ya adik-adik ada tuh misalnya bapak-bapak dengan ibu yang juga datang dengan anaknya gitu ya. Wah, mau melihat bagaimana nih kalau melihat Tuhan Yesus yang secara asli gitu ya, yang mereka bisa lihat langsung. Si anaknya ini mungkin tanya sama bapaknya, Pak, aku ini kan kecil, gimana nanti nggak bisa lihat Tuhan Yesus yang lewat? Oh, jangan khawatir anakku. Nanti kalau kamu nggak bisa lihat, Papa akan angkat kamu, Papa akan gendong supaya kamu bisa melihat. Oh iya Pak, ya, aku ingin sekali juga melihat tokoh yang terkenal ini yang namanya Yesus ini yang akan lewat ke kota kita. Wah, singkat cerita banyak orang yang sudah berkumpul, sudah berbondong-bondong nih ya adik-adik untuk melihat Tuhan Yesus yang mereka dengar akan lewat di kota mereka. Nah, kemudian adik-adik apa yang terjadi? Nah, Yesus datang. Yesus benar-benar akan datang dan orang-orang ini, wah, sudah mulai berkerumun makin banyak ya. Nah, tapi sebelum Yesus benar-benar lewat ini adik-adik, ternyata tiba-tiba ada satu orang yang datang. Orang ini kaya, terlihat dari bajunya yang bagus ya. Wah, bajunya bagus. Terus kemudian kelihatan sekali bahwa ini adalah baju yang mahal yang dia pakai. Nah, orang ini tapi datangnya terlambat. Ya, banyak orang-orang yang sudah berkumpul sehingga waduh, dia sulit sekali mendapat tempat yang enak untuk bisa melihat nantinya Tuhan Yesus lewat di situ gitu ya. Nah, kebetulan
orang ini juga badannya pendek, adik-adik ya. Dia sudah dewasa tapi badannya pendek, sehingga waduh, dia ketutupan, dia kesulitan untuk bisa mendapatkan pandangan yang jelas ke arah nanti jalan di mana Tuhan Yesus akan lewat. Nah, siapa orang ini ya adik-adik? Betul sekali ya, adik-adik pasti sudah bisa menebak, orang ini adalah Sakeus. Nah, siapa Sakeus ini? Kalau kita baca nanti di dalam Lukas pasal 19 tadi ya, adik-adik, disebutkan di sana bahwa Sakeus ini adalah seorang kepala pemungut cukai. Wah, apa itu ya kepala pemungut cukai? Kepala pemungut cukai ini adalah seorang yang bertugas untuk menarik cukai ya adik-adik. Menarik cukai dari rakyat untuk kemudian diberikan kepada pemerintah Romawi pada saat itu ya. Nah, tetapi si Sakeus ini adik-adik, dia suka menarik cukai dari rakyat, itu lebih dari yang seharusnya. Menarik uang dari rakyat untuk diberikan kepada pemerintah Romawi lebih dari yang seharusnya. Wah, nggak betul itu ya adik-adik ya. Dalam hal ini Sakeus ini dikenal sebagai orang tidak baik. Kenapa? Karena dia suka menyengsarakan rakyat, menyusahkan orang lain. Dia menarik dari apa yang seharusnya lebih, dia tarik lebih ya dari yang seharusnya. Nah, kemana lebihannya itu? Lebihnya dia pakai untuk dirinya sendiri, masuk ke kantongnya sendiri adik-adik. Wah, ini suatu tindakan yang tidak baik dari Pak Sakeus ini ya, gitu. Nah, Pak Sakeus, kepala pemungut cukai ini, karena dia pendek dan dia tidak bisa melihat ke arah jalan itu tadi, kira dia pikir gimana caranya ya aku bisa melihat Tuhan Yesus. Aku coba naik ke atas pohon. Kebetulan di tempat itu ada pohon ara adik-adik. Maka naiklah si Pak Sakeus ini memanjat ke pohon ara supaya dia bisa melihat Tuhan Yesus. Nah, sampai di atas pohon, si Sakeus ini kan agak tersembunyi ya di antara daun-daun, dan dia bisa melihat, sekarang ini sudah bisa melihat dengan jelas nih ya ke arah jalan di mana Tuhan Yesus nanti akan lewat. Aku akan bisa melihat Tuhan Yesus nantinya. Nah, tapi juga Sakeus berpikir, mungkin Tuhan nggak akan bisa melihat aku lah, soalnya aku kan di atas ini, jadi aman. Dia pikir seperti itu ya adik-adik ya. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Kemudian Yesus lewat. Coba kita baca sama-sama ya di ayat yang kelima. Apa yang terjadi? Yuk kita buka Alkitabnya. Tadi yang sudah Lose sebutkan, Lukas 19 ayat yang kelima, kita baca sama-sama ya. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Waduh, Sakeus kaget ya adik-adik. Kenapa? Tuhan Yesus kok bisa tahu ya aku ada di atas ini? Bahkan Tuhan Yesus mengenal, tahu namanya Sakeus. Ya tentu saja ya, karena Tuhan Yesus adalah Allah. Dia adalah Tuhan, sehingga dia mengerti, oh ini ada satu orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan Sakeus yang ada di atas pohon kemudian disapa dengan lembut oleh Tuhan Yesus. "Sakeus, mari turun, aku mau menumpang di rumahmu." Sakeus kaget, tapi dia begitu sukacita ya adik-adik ya. Wah, luar biasa betapa Tuhan Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah tokoh terkenal ini ya, mau menyapa dia dan bahkan mau katanya menumpang ke rumahnya. Maka Sakeus bergegas ya, turun dengan semangat, mau menyambut Tuhan Yesus. "Baik Tuhan, mari kita menuju ke rumahku." Maka Sakeus bersama dengan Tuhan Yesus pergi ke rumahnya. Nah, apa tuh reaksi orang-orang yang melihat bahwa Tuhan Yesus mau berjalan dan mau pergi ke rumah Sakeus? Wah, orang-orang yang melihat, karena mereka tahu Sakeus ini jahat ya adik-adik ya, mereka bersungut-sungut ya, wah gimana sih Tuhan Yesus kok mau
pergi dan ke rumah orang yang jahat seperti Sakeus? Kenapa kok mau pergi ke rumah orang yang berdosa seperti Sakeus? Mereka bersungut-sungut adik-adik ya. Tetapi Yesus tetap pergi adik-adik ke rumah Sakeus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tahu ya tadi bahwa Sakeus ini membutuhkan Tuhan Yesus, membutuhkan pertolongan Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus mau menolong dia, pergi ke rumahnya. Nah, ketika sudah sampai di rumah Sakeus, di sana Yesus menasehati Sakeus, menceritakan tentang firman Tuhan. Sehingga apa yang terjadi adik-adik ya? Kita baca di ayat yang ke-8. Setelah Yesus datang ke rumah Sakeus, bagaimana kemudian sikap Sakeus selanjutnya ya? Kita lihat tuh di ayat 8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Wah, adik-adik, ternyata Sakeus berubah. Dia bilang, setengah dari milikku, dari hartaku, aku akan berikan kepada orang miskin. Dan kalau aku sudah mengambil dari hak orang lain, aku akan kembalikan 4 kali lipat ya. Dia berubah adik-adik, hatinya berubah ketika Tuhan Yesus menolong dan mau datang ke rumahnya dan mau bercerita tentang firman Tuhan, bercerita tentang kebenaran kepada Sakeus, dan Sakeus akhirnya berubah gitu ya. Nah, bahkan Tuhan Yesus kemudian berkata demikian adik-adik, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini ya, karena orang ini, jadi Sakeus itu yang dimaksud tadi adalah anak Abraham juga. Tuhan Yesus menyatakan bahwa Sakeus sudah benar-benar mengalami perubahan ya, karena sudah disentuh dan dijamah oleh Tuhan Yesus tadi. Nah, ketika terus Tuhan Yesus adik-adik melanjutkan perjalanannya untuk menuju ke Yerusalem, kemudian Sakeus melakukan janjinya. Dia mengambil hartanya, membagi-bagikan pada orang miskin, lalu kemudian juga mengembalikan 4 kali lipat kepada orang-orang yang sudah dia peras. Sakeus benar-benar menjalankan janjinya itu. Nah, dari seluruh cerita tadi adik-adik, apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama adik-adik, Sakeus berubah menjadi manusia yang baru ya, setelah Tuhan Yesus datang ke rumahnya dan menjamah dia ya. Nah, di situ apa buktinya bahwa Sakeus berubah adik-adik? Ya, itu tadi ya. Sakeus kemudian membagikan separuh dari hartanya kepada orang miskin, dan dia juga mengembalikan uang yang sudah dia peras 4 kali lipat. Nah, kita terus bertanya-tanya ya adik-adik ya, loh kenapa ya Sakeus bisa berubah? Nah, Sakeus berubah karena Tuhan Yesus yang boleh datang kepada dia, mengampuni dia, memulihkan Sakeus, sehingga Sakeus kembali merasakan sukacita, merasakan damai, karena Tuhan mau datang, mau menyelamatkan, mau mengampuni dia. Adik-adik semua yang dikasihi Tuhan, hari ini pun kita belajar bahwa Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus ya juga sudah menolong, sudah menyelamatkan, sudah menjamah Sakeus ya, sehingga dia bisa berubah. Sakeus yang tadi dibilang ya, bahkan dibenci sama orang-orang banyak ya, Tuhan Yesus mau menjamah, Tuhan Yesus mau memulihkan. Demikian juga dengan kita adik-adik. Tuhan Yesus mau menyentuh kita, Tuhan Yesus mau menjamah kita, Tuhan Yesus mau menolong dan mengampuni adik-adik dan Lose juga. Kita semua, Tuhan Yesus mau menjamah, memulihkan kita, sehingga kita boleh berubah dan kita boleh mengalami ya seperti yang dialami oleh Sakeus, diubahkan menjadi baru, menjadi murid Tuhan. Nah, kita baca sama-sama ya sebagai penutup ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sekali lagi, sebab
Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan Yesus datang mencari, menyelamatkan Sakeus. Tuhan Yesus juga yang telah datang mencari dan mau menyelamatkan adik-adik dan Rose juga. Biarlah kita mau terbuka terhadap Tuhan Yesus, kita mau bersyukur, kita mau berdoa, dan sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus yang datang itu menolong, menyelamatkan kita. Yuk kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mau datang menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Seperti Engkau mengampuni Sakeus, kami sungguh percaya Tuhan juga mau datang kepada kami, mengampuni kami, menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami berubah seperti Sakeus yang juga berubah. Kami menjadi manusia baru yang mengasihi Tuhan dan yang terus taat menjadi anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami, berikan kami kekuatan, berikan kami sukacita di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Lose percaya, adik-adik semua penuh sukacita karena Tuhan Yesus yang datang menolong kita dan mengubahkan kita. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu di dalam kesempatan, di dalam pembacaan firman Tuhan yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Nah adik-adik, kita udah selesai dengerin firman Tuhan. Yuk sama-sama, sekarang kita bangkit berdiri, kita mau merespon firman Tuhan yang telah kita dengar. Seperti Sakeus, dia mau menerima Tuhan, dia mau percaya kepada Tuhan, dia bergembira menyambut Tuhan Yesus di rumahnya. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu Sakeus. Ada orang naik-naik pohon, orang yang pendek. Dia mau melihat Yesus, namanya Sakeus. Hei Sakeus, turunlah, Yesus memanggilmu. Sakeus bergembira, menyambut Yesus di rumahnya. Ayo lagi ya. Ada orang naik-naik pohon, orang yang pendek. Dia mau melihat Yesus, namanya Sakeus. Hei Sakeus, turunlah, Yesus memanggilmu. Sakeus bergembira, menyambut Yesus di rumahnya. Hai Sakeus, turunlah, Yesus memanggilmu. Sakeus bergembira, menyambut Yesus di rumahnya. Adik-adik, tiba saatnya untuk kita mau memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita mau memberikan Bila yang baik, bila yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Bila
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena pada kesempatan hari ini kami dapat memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu. Kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah selesai ibadah sekolah minggu. Mari kita mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah sekolah minggu ini. Kita nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Surga, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih kalau kami boleh memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk boleh terus hidup ya Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati aktivitas kami ke depannya. Inilah doa kami, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati ya. Selamat hari Minggu semuanya.